Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Cahyono Putra, NPM 21207010066. Kelas Peternakan B ingin mempresentasikan tugas biodiversitas biologi. Lima jenis tanaman lokal daerah Temanggung dan Jawa Tengah. Yang pertama ada bunga cempaka putih, atau nama daerahnya yaitu bunga kantil. Ini ya contoh gambarnya. Bunga cempaka putih atau kantil adalah salah satu anggota suku Magnoliaceae. Tumbuhan ini dikenal di Indonesia dan beberapa negara tetangganya karena kuncup bunganya seringkali dipakai dalam upacara-upacara tradisional atau ritual tertentu. Klasifikasinya yaitu kingdom lantai, divisi Angiospermae, kelas Magnolidae, ordo Magnoliaceae, famili Magnoliaceae, genus Michelia, spesies Magnolia ex alba. Pemanfaatannya yaitu 1. Untuk kesehatan, mengatasi radang gusi, menjaga kesehatan gusi, meredakan stres, meringankan gejala menopause, meredakan cemas, hingga membantu menurunkan berat badan. Sedangkan untuk baku industri seperti minyak astiri, parfum, kosmetik, dan obat. Yang kedua yaitu tembakau. Nama daerahnya yaitu juga disebut dengan tembakau. Tembakau adalah genus tanaman yang berdaun lebar yang berasal dari daerah Amerika Utara dan Amerika Selatan. Daun dari pohon ini sering digunakan sebagai bahan baku rokok, baik dengan menggunakan pipa maupun digulung dalam bentuk rokok atau serutu. Klasifikasi tembakau yaitu kingdom, lantai, divisi, spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Discotyledonnae, ordo Solanales, familia Solanaceae, genus Nicotiana, spesies Nicotiana tobacum L. Kegunaannya yaitu dapat dikonsumsi, digunakan sebagai pestisida, dan dalam bentuk nikotin tartrat dapat digunakan sebagai obat. Jika dikonsumsi, pada umumnya tembakau dibuat menjadi rokok, tembakau kunyah, bahan makanan, dan minuman. Tembakau telah lama digunakan sebagai entheogen di Amerika. Yang ketiga yaitu sirih. Nama daerah juga disebut sirih. Ini ya contohnya. Sirih merupakan tanaman asli Indonesia yang tumbuh merambat atau bersandar pada batang pohon lain. Klasifikasi sirih yaitu kingdom Plantea, subkingdom Tracheobionta, subdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Magnolidae, ordo Piperales, famili Piperaceae, genus Piper, spesies Piper beetle L. Pemanfaatnya, daun sirih sangat efektif dalam mengurangi nyeri lambung dan meredakan gejala GERD dan melindungi usus dari racun dan radikal bebas yang berbahaya. Nah, selanjutnya ada waru. Nama daerah juga disebut waru. Ini contoh bunganya ya. Tanaman waru adalah tanaman herbal yang termasuk suku kapas-kapasan yang banyak digunakan sebagai pohon peneduh di jalan.
Klasifikasi yaitu kerajaan, lantai, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Malvaceae, famili Malvaceae, genus Hibiscus, spesies Hathilaceus. Pemanfaatannya yaitu daun waru mengandung zat mucilago, yang salah satunya sifatnya ialah dapat melapisi dinding saluran cerna. Selain itu, mucilago ini juga dapat melapisi tenggorokan sehingga tidak rentan mengalami luka maupun radang. Manfaat lainnya dari daun waru adalah mengobati diare berdarah atau berlendir dan amandel yang bengkak. Selanjutnya ada pohon enau, atau nama daerahnya yaitu pohon aren. Aren adalah tumbuhan yang dilindungi oleh undang-undang. Palma yang besar dan tinggi dapat mencapai 25 meter, berdiameter hingga 65 cm. Batang pokoknya kukuh dan pada bagian atas diselimuti oleh serabut berwarna hitam yang dikenal sebagai ijuk atau ijuk atau duk. Untuk klasifikasi pohon aren yaitu kerajaan, Plantea, lantai, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Arachelés, famili Aracaceae, genus Aringa, spesies Actinata. Pemanfaatannya yaitu manfaat tanaman aren terutama sebagai penghasil nira. Nira merupakan bahan minuman, gula, cuka, dan alkohol. Selain itu, aren juga menghasilkan ijuk, tepung yang dapat diperoleh dari batangnya, buah untuk makanan penyegar kolang-kaling, daun muda sebagai pembungkus rokok, dan gula aren serta daun tua sebagai atap. Selanjutnya ada 5 hewan lokal Temanggung dan Jawa Tengah. Yang pertama yaitu burung kutut atau burung perkutut. Nama daerah perkutut Jawa. Perkutut Jawa adalah spesies burung dalam suku Columbidae dari genus Geopelia. Burung ini merupakan jenis burung pemakan biji-bijian saja, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan jika burung ini juga memakan serangga di habitat aslinya. Klasifikasinya yaitu kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Aves, ordo Columbiformes, famili Columbidae, genus Geopelia, spesies Geopelia striata. Pemanfaatannya yaitu burung perkutut memakan rerumputan, benih gulma, dan serangga. Jadi dimungkinkan memanfaatkan di alam sebagai pengontrol alami gulma dan serangga. Perkutut sebagai kelangenan, hewan peliharaan kesayangan masyarakat Yogyakarta, terutama kaum priayi atau bangsawan. Saat ini hampir semua masyarakat menyukai karena suaranya yang bagus dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Yang kedua yaitu lebah madu. Nama daerah itu Gong. Lebah madu adalah serangga sosial yang hidup berkoloni. Koloni lebah sekitar 10.000 sampai 60.000 lebah. Koloni terdiri dari ratu, lebah jantan, dan lebah bekerja. Klasifikasi lebah madu yaitu kerajaan Animalia, filum Arthropoda, subfilum Mandibulata, kelas Insecta, subkelas Pithagota, ordo Hymenoptera, subordo Ceistocrasta, famili Apiidea. Pemanfaatannya, lebah madu secara garis besar ada yang langsung dan tidak langsung bagi manusia.
yang langsung seperti meningkatkan stamina tubuh karena produk-produk berlebahan memiliki kandungan gizi yang tinggi, sedangkan yang tidak langsung dengan membantu proses penyerbukan bunga. Selanjutnya, jika ada jalak suren. Nama daerahnya yaitu jalak suren atau uren. Jalak suren atau bahasa latinnya Sturnus contra atau jalak uren adalah spesies jalak yang ditemukan di anak benua India dan Asia Tenggara. Klasifikasi burung jalak suren, Kerajaan Animalia, Filum Chordata, kelas Aves Ordo Aceseriformes, genus Turnidae, spesies Turnus contra. Pemanfaatannya yaitu 1. Membantu petani memberantas serangga kecil. 2. Kicauan jalak suren bisa membuat rileks. Suara yang dikeluarkannya ternyata bisa memberikan rasa tenang dan rileks untuk pemilik. Selain itu juga bisa memunculkan semangat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Seseorang yang suka memelihara burung jalak suren tentunya tidak asing dengan manfaat ini. Yang keempat ada ikan sidat, atau bahasa daerahnya ikan sidat atau belut. Sidat merupakan hewan yang termasuk ke dalam famili Anguillidae. Hewan ini memiliki banyak nama daerah seperti ikan uling, ikan moa, ikan larak, dan ikan pelus. Tubuh sidat memanjang dan dilapisi sisik kecil berbentuk memanjang. Susunan sisiknya tegak lurus terhadap panjang tubuhnya. Klasifikasi ikan sidat yaitu kelas Hosteichthyes, subkelasnya Actinopterygi, ordonya yaitu Anguilliformes atau Apodes, subordo yaitu Anguillidea, famili Anguillidae, genus Anguilla. Pemanfaatannya, ikan ini memiliki kandungan protein, lemak, mikronutrien yang sangat tinggi serta baik untuk dikonsumsi seluruh kalangan, mulai dari bayi hingga usia lanjut. Salah satu manfaat mengonsumsi ikan sidat adalah dapat meningkatkan status gizi, yaitu meningkatkan berat badan dan tinggi badan anak balita pendek atau stunted. Yang kelima adalah burung cucak kutilang. Nama daerah burung kutilang. Burung ketilang atau nilap. Burung kutilang atau bahasa latinnya yaitu Pygonotus aurigaster bisa dibilang sebagai jenis burung cucak yang paling populer di Indonesia. Di Sunda, burung ini dari famili Pygonotodae atau murpah atau cucak-cucakan. Ini dikenal sebagai Securileum, sedangkan di Jawa dinamakan sebagai ketilang atau gentilang. Klasifikasi burung cucak kutilang yaitu Kerajaan Animalia, Filum Chordata, kelas Aves, ordo Aceseriformes, famili Pygonotidae, genus Pygonotus, spesies P. aurigater. Pemanfaatannya, 1. sebagai burung buntas atau lomba. 2. dapat meningkatkan rasa bahagia. Kicauannya yang indah dapat membuat pikiran menjadi rileks. Burung kutilang menjadi salah satu jenis burung yang dikenal memiliki kicau merdu. Soal yang kedua yaitu permasalahan dari biodiversitas di daerah Temanggung dan Jawa Tengah. Kondisi di biodiversitas Jawa Tengah semakin terancam. Maraknya perdagangan satwa ilegal, pencurian keanekaragaman hayati, maupun sumber daya genetik, dan lemahnya perlindungan hukum serta kesadaran masyarakat akan pentingnya biodiversitas menjadi penyebab semakin berkurangnya jumlah biodiversitas di Jawa Tengah.
Hal yang ketiga yaitu solusi dan pencegahan permasalahan. Berdasarkan penyebab dari adanya permasalahan biodiversitas di atas, cara yang dapat dilakukan yaitu dengan merubah dan mengatur ulang aturan hukum tentang keanekaragaman biodiversitas di Indonesia. Terkait perlindungan hukum yang dinilai masih lemah oleh beberapa pihak, pengawasan kawasan konservasi juga sangat perlu dilakukan karena banyak kasus pencurian sumber daya genetik maupun perburuan satwa liar terjadi di kawasan konservasi yang seharusnya dilindungi. Kemudian harus ada kesadaran dari diri masyarakat itu sendiri agar tidak semena-mena dalam memanfaatkan biodiversitas yang ada dan sebagai salah satu anugerah Tuhan milik bersama bangsa dan negara. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih.